Lah ya 1 Oktober yang mengingatkan peristiwa 1965 dahulu, yaitu pemberontakan atau pengkhianatan atau upaya kudeta gerakan 30 September PKI yang gagal. Ya, oleh karena itu mereka ingin mengganti Pancasila dan ternyata Pancasila bisa dipertahankan sehingga 1 Oktober dinyatakan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah, kita sekarang generasi berikut seharusnya menggali kembali nilai-nilai yang ada pada peristiwa 1 Oktober itu, yaitu awal pemberantasan gerakan komunis ya, di Indonesia. Kalau tidak saja diberantas, negara ini sudah pasti tidak berideologi Pancasila lagi. Oleh karena itu, ini menjadi dorongan kuat, ya, spirit bagi generasi ke generasi di Indonesia untuk melakukan upaya mewaspadai komunis, terutama di masa-masa kini, ya, ketika situasinya juga tidak jauh berbeda dengan situasi tahun 1965, sehingga ada yang bisa menyebut bahwa PKI itu memang sudah bubar, tapi paham yang dikembangkan oleh PKI itu masih hidup. Itu kita harus tetap waspada terhadap bahaya latennya. Beberapa contoh saja adalah misalnya soal materialisme, bagaimana kehidupan ini menjadi sangat materialistis. Apa investasi, hutang luar negeri, semua diukur dengan duit. Itu adalah gaya hidup atau perjuangan komunis, ya, yang materialisme. Atau misalnya juga moral, dia mengabaikan nilai-nilai moral. Dan kondisi sekarang kita bisa merasakan betul bahwa nilai-nilai moral itu dipinggirkan. Agama juga tidak dijadikan sebagai guru pembangunan bangsa dan negara. Ini adalah nuansa bau komunis, gitu ya. Begitu juga dengan asas sama rata sama rasa, gitu ya, classless society. Saya kira juga sekarang ini seperti mau dibegitukan bahwa keadilan itu bukan keadilan distributif, bukan keadilan komutatif. Saya kira hal ini menjadi perhatian kita. Dan yang paling penting lagi, manipulasi Pancasila. Komunis itu memanipulasi Pancasila. DNID tahun 1964 itu membuat bukunya membela Pancasila. Tahun 64, 65 berontak. Sekarang juga sama. Pancasila ini hanya slogan-slogan saja, tapi isinya justru banyak upaya merusak Pancasila. Contohnya RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Namanya Pancasila, tapi Pancasila ini dihalau, gitu kan? Bagaimana kita bisa melihat perusakan Pancasila? Ada BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila, prakteknya badan perusak ideologi Pancasila. Bubarkan BPIP, bubarkan, gitu kan? Saya kira itu gambaran manipulasi Pancasila. Begitu juga dengan kasus nirmoral Fufu Papa. Ya. Fufu Papa ini bau-bau komunis ini, nirmoral. Bagaimana moral itu dipinggirkan. Dan terakhir, premanisme. Komunis itu premanisme. Buktinya kemarin tanggal 28 di Jakarta, ya kan? Kita kan sama-sama melihat bagaimana kaum preman seperti berkuasa, gitu. Itu bukan demokrasi. Premanisme itu namanya adalah mobokrasi. Mobokrasi itu kerasi di tangan mob. Mob itu gerombolan. Jadi negara demokrasi sudah diganti dengan negara gerombolan, negara mafia. Inilah bahaya yang kita hadapi dalam situasi kini. Oleh karena itu, relevan kita adakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila supaya nilai-nilai komunisme kita berantas, kita basmi, umat Islam dan TNI bersatu bersama-sama. Allahu Akbar. Hari ini tema memperingati Hari Kesaktian
Identitas Pancasila. Ya. Tapi saya lihat banyak poster-poster yang sepertinya di luar dari itu, tolak pelantikan, melengsarkan Jokowi. Apa maknanya ini di hari ke-1? Iya, karena di situasi di rezim Jokowi ini, termasuk anaknya ini, gitu kan, nilai-nilai Pancasila diporak-porandakan. Begitu masalahnya. Jadi di rezim Jokowi ini Pancasila dipinggirkan. Pancasila hanya dogma, Pancasila hanya sebutan, tidak diimplementasikan, bahkan dirusak oleh nilai-nilai ini, nilai-nilai putranya, nilai-nilai juga ayahnya, bagaimana memerintah secara otoriter, bagaimana demokrasi dibuat sendo, dibuat kabur, kemudian malah menjadi tirani, kan, menjadi diktator, menjadi oligarki, menjadi dinasti. Itu nilai-nilai yang melawan Pancasila. Jadi relevan. Kalau ada spanduk-spanduk begini, relevan sekali. Karena inilah bagian momentum kesaktian Pancasila. Nilai-nilai Pancasila boleh diinjak-injak. Nilai-nilai Pancasila diinjak-injak. Kita pertahankan, kita pulihkan kembali Pancasila ini di negeri Indonesia. NKRI bukan slogan, NKRI butuh bukti. Dan kita ingin membuktikannya. Ini negara namanya Darul Ahdi wa Syahadah, negara kesepakatan dan perlu pembuktian. Ya, sama-sama. Allahu Akbar. Semuanya juga percaya kepada